Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 2B, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan tentang materi Islam dalam menghadapi tantangan modernisme. Dengan anggota saya sendiri, Selina Mutiara Pramesti dengan NIM K71240065. Saya Aulia Aziza dengan NIM K71244041. Saya Fazisha Zurangi Putri dengan NIM K71244047. Saya Amelia Rahmatiara Wilda dengan NIM K71244039. Dan saya Nelase dengan NIM K71244057. Selamat menyaksikan! Modern adalah istilah yang merujuk pada kehidupan pada zaman sekarang yang berkaitan dengan perubahan, inovasi, dan juga kemajuan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek seperti masyarakat, seni, teknologi, dan juga gaya hidup. Kata modernisme sendiri berasal dari istilah modern yang berarti sesuatu yang baru atau kontemporer. Jadi, secara lebih luas, modernisme ini dapat diartikan sebagai serangkaian pembaruan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk seperti tadi gaya hidup, pola perilaku, dan juga tradisi yang mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Jadi dengan demikian, modernisme ini mencerminkan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai dan juga praktik-praktik yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan yang menyesuaikan zaman. Nah, menurut Ahmad Hasan, modernisme itu adalah suatu aliran pemikiran dalam bidang keagamaan yang menginterpretasikan bagaimana Islam dengan pendekatan yang lebih rasional sehingga dapat disesuaikan dengan kemajuan dan juga perubahan zaman. Islam modernisme ini adalah suatu upaya untuk menginterpretasikan ajaran Islam dengan pendekatan yang rasional agar dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jadi proses ini mencakup adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, jadi yang dalam konteks modern. Nah, selanjutnya adalah syarat modern. Yang pertama adalah berpikir ilmiah, di mana masyarakat yang maju merupakan masyarakat yang dapat berpikir secara ilmiah dan berdasarkan data yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik, di mana sistem administrasi negara yang baik ini akan mencerminkan salah satu juga dari masyarakat yang modern atau pemerintah yang modern karena dapat mengatur keadministrasian dalam negaranya dengan terstruktur. Lalu yang ketiga adalah sistem pengaturan data terstruktur pada bagian tertentu. Ini pasti pada bagian kementerian ataupun bagian lembaga-lembaga yang lain supaya mereka bisa mengatur dari semua komponen yang ada dengan data yang lebih tersusun dan lebih rapi. Kemudian yang keempat adalah sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial. Nah, sentralisasi wewenang ini biasanya berada dari top ke down atau dari pemerintah ke masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sistem komunikasi yang terbuka dan efektif. Nah, dari masyarakat ataupun pemerintah yang modern ini, pasti kita sudah dapat berpendapat maupun berbicara secara bebas karena kita semua memiliki hak yang setara untuk mengungkapkan pendapat ataupun gagasan kita. Islam dalam modernisme. Dalam setiap bidang kehidupan, Islam mengatur segala halnya. Walaupun begitu, prinsip Islam tetap selaras dengan perkembangan zaman ini. Di era modernisme dengan dunia yang semakin maju dan canggih, akses informasi sangat bebas, dan globalitas yang menggurita, Islam dapat mempertahankan prinsipnya dalam menjawab tantangan modernisme. Kehidupan modernisme memunculkan nilai-nilai yang menjadi tantangan, di antaranya adalah kapitalisme, riba, ketimpangan sosial, korupsi, sekularisme pendidikan, dan lain-lain. Prinsip aturan Islam adalah mengikat dan fleksibel.
Mengikat berarti setiap umat muslim diwajibkan untuk mematuhinya, sedangkan fleksibel bermakna bahwa aturan Islam cocok diterapkan seiring dengan kemajuan zaman. Contohnya dalam bidang pendidikan. Di era modernisme ini banyak ditemukan sekolah Islam terpadu atau SIT yang didirikan untuk menjawab tantangan modernisme, yaitu sekularisme pendidikan. Sekolah ini menerapkan kurikulum umum dan agama dalam pembelajarannya. Dalam bidang ekonomi pula didirikan bank syariah untuk menjawab tantangan modernisme dalam memerangi sistem perbankan, yaitu riba. Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang politik untuk menjawab tantangan modernisme berupa korupsi dan ketidakadilan. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara Islam untuk menghadapi tantangan dari modernisasi. Nah, yang pertama ada mempertahankan nilai Islam. Meskipun zaman terus berubah-ubah, nilai-nilai dasar Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang tetap perlu dibutuhkan. Hal yang kedua ada juga adaptasi dengan kemajuan zaman, di mana Islam bukan agama yang kaku atau Islam merupakan agama yang fleksibel. Umat Islam dianjurkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Lalu yang ketiga ada pendidikan agama Islam yang relevan. Kurikulum pendidikan Islam perlu disesuaikan agar dapat menjawab tantangan zaman namun tetap menjaga akidah dan nilai-nilai moral. Lalu juga yang keempat ada filter budaya modernisme yang positif. Tidak semua budaya modern itu harus ditolak. Islam mengajarkan umatnya untuk belajar selektif atau mengambil nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, kerja keras, dan keterbukaan terhadap suatu ilmu. Lalu yang kelima ada juga dakwah yang menjadi isu terkini. Nah, dakwah ini harus disesuaikan dengan konteks zamannya, baik dari segi bahasa, media, maupun pendekatannya. Misalnya dakwah di media sosial yang membahas isu lingkungan atau mungkin membahas yang sedang viral di dunia maya. Selanjutnya terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama ada rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tinggi sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional. Sebaliknya, hadis yang tidak rasional itu menjadi indikator bahwa hadis itu tidak sahih. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menggunakan akal dalam sikap beragama. Demikian hadis Nabi juga menyuruh umat Islam menggunakan akal. Yang kedua ada sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama atau orang yang beragama Islam berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrahnya. Orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah, maka ia hidup dalam ketakutan, kegalauan, ketidakpastian, atau kebimbangan. Akhirnya dalam menjalani hidup tidak ada kenikmatan dan kenyamanan. Yang ketiga ada tidak mengandung kesulitan. Ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan kemanusiaan. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Allah sendiri menyatakan Allah menghendaki kemudahan dan tidak mengandung kesulitan dalam beragama. Itu terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat ada tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Kerangka dasar ajaran Islam hanya ada 3 pilar, yaitu yang pertama akidah, syarat, dan hakikat atau biasa disebut dengan akhlak. Landasan ketiga pilar tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Secara keilmuan, ketiga pilar tadi dapat dipisahkan, yaitu dari akidah lahir ilmu, akaid, ilmu tauhid, atau ilmu kalam. Dari syarat lahir ilmu syarat atau ilmu fikih, adapun dari hakikat lahir ilmu tasawuf atau disebut juga ilmu hakikat atau ilmu akhlak. Ketiga pilar tersebut dalam aktualisasinya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus terintegrasi. Yang terakhir yaitu bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Jadi kesimpulan dari materi
ini adalah modernisasi membawa perubahan besar dalam cara berpikir kita, cara hidup, dan bersosialisasi. Nah, Islam ini menjawab tantangan dengan prinsip yang rasional, adil, dan tetap berlandaskan sesuai wahyu. Melalui nilai-nilai seperti ilmu, keadilan, keterbukaan, Islam mampu menyesuaikan diri dengan zaman tanpa perlu kehilangan jati dirinya. Islam modernisme hadir sebagai usaha menyelaraskan ajaran Islam dengan kemajuan dan karakter ajaran Islam yang tidak menyulitkan serta bertahap menjadi bekal yang relevan. Intinya, Islam menghadapi modernisasi dengan tetap menjaga nilai sambil terbuka terhadap hal-hal baik dari perubahan zaman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.